Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor, kisah nyata yang dialami oleh Rocky saat dia sedang studi tour ke Anyer. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Rocky, dan ini adalah pengalamanku saat berstudi tour ke Anyer dengan rombongan sekolahku. Tahun 99 saat aku duduk di bangku SMP kelas 3 di salah satu sekolah swasta yang ada di kota Bandung. Hari itu sekolahanku mengadakan studi tour dengan tujuan Jakarta Anyer. Teman-temanku menyambutnya dengan hangat, sangat gembira karena kesempatan ini hanya terjadi setiap 1 tahun sekali. Riuh pikuk dan sorak-sorai teman-teman sekelasku kegirangan saat mendengar wali kelasku mengatakan pengumuman itu. Tapi tidak sedikit juga yang tidak ikut, karena acara ini tidak gratis. Kami harus membayar sebesar 300.000 supaya bisa ikut ke acara itu. Sebenarnya ini adalah acara piknik. Mungkin supaya terkesan sedikit lebih enak didengar oleh para orang tua murid. Maka sekolahan kami menyebutnya studi tour. Terbukti karena tidak ada kegiatan belajar apapun saat itu. Semuanya pure, hanya bersenang-senang. Mula-mula ketika itu saya tidak tertarik untuk ikut. Namun salah satu temanku, Cahyo, memohon-mohon memintaku untuk ikut. Ayo dong Rocky, please, gak ada lo, gak rame. Nanti gue yang bayarin deh ongkosnya. Begitu kata Cahyo. Maklum dia orang kaya. Akhirnya aku pun ikut karena terbujuk rayuan temanku itu. Di samping gratis, aku juga dapat nilai tambahan dari sekolah. 3 bus dari Bandung kami berangkat hari Sabtu jam 3 pagi dan tiba di Jakarta sekitar jam 8 pagi. Sesampainya di Jakarta, kami pun masuk ke wahana wisata Dufan dan bersenang-senang. Waktu berlalu hingga jam 2 siang. Akhirnya rombongan kami pun meninggalkan Jakarta untuk melanjutkan trip ke Anyer. Di dalam bis kami bercanda, bernyanyi, semuanya bergembira. Singkat cerita, kami tiba di Anyer pukul 5 sore. Dan kami pun sempat menyaksikan dan menikmati indahnya sunset di pantai itu. Setelah itu kami pun dan rombongan check-in di salah satu hotel yang jaraknya tidak jauh dari pantai. Setiap room masing-masing ditempati oleh 5 orang siswa. Dan saat itu aku satu ruangan dengan Cahyo. Setelah menyimpan barang, aku pun mandi karena dari berangkat aku belum mandi lagi. Setelah selesai mandi,
Aku dan teman-teman keluar untuk berkumpul dengan guru karena acara makan malam akan segera dimulai. Selang waktu berlalu, di sepertiga malam kami disuguhkan dengan kesenian tradisional debus khas daerah itu. Di tengah-tengah acara itu ada salah satu temanku yang bernama Ida kesurupan. Suasana pun berubah mencekam. Ida berteriak-teriak dengan nada suaranya yang parau dan seperti suara nenek-nenek berkata, "Marantog sia, marantog sia." Salah satu guru kami, Pak Ahmad, kebetulan dia guru agama kami, langsung membacakan doa lalu mengusap wajah temanku yang kesurupan itu. Seketika Ida langsung terkulai lemas, tak sadarkan diri. Dia pun pingsan. Guru-guru yang lain pun langsung mengangkat badan Ida dan membawanya ke dalam kamar hotel. Acara debus pun langsung diberhentikan dan tidak dilanjutkan. Lalu ada salah satu dari pemain debus itu yang dianggap sesepuh berkata kepada kami dan guru-guru kami bahwa katanya kami terlalu mengundang makhluk gaib datang ke sini. Dan katanya ada beberapa murid wanita yang membuang pembalut sembarangan. Dan benar saja, setelah para guru mengeceknya, sweeping ke semua kamar hotel yang ditempati siswa wanita, ada 14 pembalut kotor yang belum dibersihkan di dalam kamar mandi hotel. Sangat jorok. Waktu pun berlalu. Ketika itu para guru memerintahkan kami untuk segera tidur. Semuanya masuk kamar dan tak ada siswa yang terlihat satupun di luar, kecuali aku dan 4 teman sekamarku, Cahyo, Denny, Robi, dan Okta. Karena saat itu aku dan temanku mau ke warung untuk membeli minum. Di perjalanan menuju warung, aku lupa membawa dompet. Lalu aku pun berniat kembali ke kamar hotel untuk mengambil dompet. Saat itu kamarku ada di lantai 3. Ketika hampir sampai hotel, aku melihat ada orang di depan kamarku sedang berdiri melihat ke arahku. Aku pun berpikir, siapa nih orang? Mungkin siswa yang lain, pikirku. Aku pun langsung naik menuju kamarku, dan saat di depan kamarku, orang yang tadi aku lihat sudah tidak ada. Mungkin sudah masuk ke kamarnya, sahut dalam hati. Tak berpikir lama, langsung saja aku membuka kunci pintu kamarku. Dan tiba-tiba saat aku membukakan pintu, aku kaget setengah mati karena di situ aku melihat sosok hitam berbulu lebat sangat besar, matanya merah menyala dan taringnya menyeringai. Dan aku melihat makhluk itu sedang menjilati pembalut wanita. Di situ aku teriak. Dan sontak saja siswa lain dan para guru berhamburan keluar menuju ke arahku.
Lalu makhluk yang tadi aku lihat menghilang begitu saja. Aku lemas dan sangat ketakutan. Tak lama orang-orang berdatangan menghampiriku. Dan setelah aku merasa tenang, aku diberi minum oleh Pak Ahmad. Dan barulah aku menceritakan kepada semuanya apa yang sudah aku lihat tadi. Pesanku dari kejadian ini, janganlah kita terlalu overaktif dalam berperilaku dan bertutur kata seakan terlena dengan keadaan sekitar, apalagi di tempat asing atau tempat baru yang baru kita kunjungi. Dan untuk para wanita, janganlah kalian membuang pembalut sembarangan, karena kita tidak sendirian di dunia ini.